Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Semoga sehat hari ini dan mari kita bersama-sama melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan dengan penuh pengharapan. Oleh karena itu, kita akan melandaskan kehidupan kita hari ini dengan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu, saya mengajak kita semua untuk bersaat teduh. Firman Tuhan yang kita akan renungkan saat ini terambil dari Injil Lukas, pasal yang ke-15, ayat pertama dan yang kedua. Injil Lukas, pasalnya yang ke-15, ayat pertama dan yang kedua, demikian. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, budaya, tradisi, atau kebiasaan yang seringkali kita lakukan di dalam kehidupan bersama atau ketika kita berada di rumah atau bersama dengan orang-orang terkasih kita, ketika itu berhubungan dengan persoalan hidup atau orang atau peristiwa berhubungan dengan orang, kita seringkali terjatuh untuk ngomongin gitu. Kalau orang Jakarta bilang ngomongin orang, membicarakan orang, dan jatuhnya lagi membicarakan kejelekan orang. Itu sesuatu yang kalau dibilang kebiasaan bisa jadi. Karena tanpa sadar kadang-kadang kita susah ngerem. Ketika sudah melihat ada orang yang jelek perilakunya, ya, kemudian ketika apalagi ada orang yang sudah jelek perilakunya, kok ada yang masih menolong, mengasihani, tambah kita tidak bisa menerima. Nah, itu persoalan yang harus kita hadapi dalam hidup, termasuk diri kita. Apakah kita menjadi bagian dari orang-orang yang demikian? Artinya orang-orang yang membicarakan perilaku buruknya orang. Kalau sudah seperti itu kita terjatuh di dalam pencobaan. Dan itu bahaya. Sebab pembicaraan kita menjadi tidak sehat. Pembicaraan kita seringkali hanya akan membuat orang lain terluka kalau sampai yang kita bicarakan ini terdengar oleh orang yang kita omongi tadi atau yang kita bicarakan. Saudara, Tuhan menghadapi hal itu. Orang Farisi dan ahli Taurat seringkali melihat Tuhan itu orang yang tidak umum, orang yang aneh. Kenapa? Karena Tuhan selalu menerima orang-orang berdosa seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Dan dikatakan di situ biasanya datang kepada Yesus. Kalau sudah kata biasanya, berarti hampir setiap hari atau bahkan mungkin setiap hari Tuhan Yesus selalu bersama dengan mereka. Dan ada orang yang tidak senang, yaitu orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka tidak senang ketika Yesus yang disebut guru, orang yang dimuliakan itu justru bergaul dengan orang-orang yang terpinggirkan, orang-orang yang buruk perilakunya di mata masyarakat. Pemungut cukai dan orang berdosa itu sesuatu yang buruk di mata masyarakat. Bukan hanya di tradisi Yahudi, tetapi juga dalam kehidupan kita. Tetapi apa yang dikatakan Yesus? Kalau kita baca semuanya dari ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Di situ ia menceritakan bahwa justru dalam ayat 7, aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Apa artinya? Bahwa
Tuhan Yesus terbuka menerima orang-orang berdosa yang dianggap jelek oleh orang lain. Karena apa? Karena ketika mereka datang kepada Yesus bukan hanya sekedar kumpul-kumpul, bukan hanya sekedar mendengar, tetapi Yesus melihatnya bahwa orang-orang ini sekalipun dianggap jelek perbuatannya, tetapi mereka orang-orang yang mau memperbaiki diri, bertobat di hadapan Tuhan, mau hidup dan dibaharui hidupnya. Itu yang menjadi kuncinya. Jadi kalau ada orang yang berperilaku buruk, kemudian ia mulai belajar bergaul dengan orang baik, justru kita akan senang. Karena berarti orang itu mau mengubah diri. Bukan sebaliknya menggunjingkannya. Kalau itu sampai terjadi, orang yang mau bertobat, orang yang mau baik, malah tidak jadi. Mereka akan mundur lagi karena apa? Merasa bahwa saya ini sudah mau merubah hidup saya menjadi baik, tapi kenapa belum bisa diterima oleh masyarakat? Ya. Bagi kita yang merasa baik atau sudah menjalankan kehidupan dengan baik, ketika ada orang-orang yang berperilaku buruk, mau mengubah dirinya untuk menjadi baik, tentu kita harus bersyukur. Dan pelajaran itu yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Kalau Yesus saja bisa menerima orang-orang berdosa, pemungut cukai, atau orang-orang berperilaku buruk yang dianggap masyarakat itu buruk, kenapa kita tidak? Ya, kenapa kita tidak? Justru kita harus mampu menjadi perantara bagi mereka yang mengalami pertobatan. Menuntun mereka untuk menjaga pertobatannya. Menuntun mereka untuk mewujudkan kebaikan dari pertobatannya. Supaya ketika mereka sudah mengenal kasih Tuhan, semakin mantap imannya, semakin kuat imannya, semakin dimampukan untuk berbuah melalui kehidupan yang lebih baik. Nah, oleh karena itu, jikalau hari ini kita berhadapan dengan orang-orang yang demikian dan mau mengubah dirinya, mari kita menjadi perantara bagi mereka, supaya mengenal Yesus secara pribadi, sama seperti kita yang telah mengenal Yesus secara pribadi. Kalau kita sudah mengenal Yesus secara pribadi, kita tentu terbuka terhadap siapapun yang dianggap sampah oleh masyarakat. Kita perlu menjadi perantara Allah demi kebaikan bersama. Tuhan memberkati. Amin.